persiapan gitu. Tahapan langkah-langkah sudah dilaksanakan. Kemudian sampai calegnya juga tinggal finishing gitu. Nah, dan melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Namanya tahapan pileg, pemilu, pilkada, masuk dalam. Soal target di pileg, target kita gimana? Target ya tentu sesuai dengan persentase gendernya harus. Kemudian masing-masing dia dapil itu kan apakah 10 atau lebih, tapi tetap dalam ukuran ya mengharapkan nanti kualitas, kemudian kemampuannya banyak hingga nanti yang terpilih atau menjadi anggota legislatif. Nah itu Golkar adalah kader-kader yang terbaik. Kita kan periode ini kan ada 7. Berarti besok berapa nih acara-acara ini? Target sama dengan tadi itu. Nah siapapun partai politik ya kita berdoa. Semua ambisi boleh, optimis harus gitu. Ya, kalau 10 kursi cukup lah untuk usung pasangan calon kan di pilkada. Ya kalau syaratnya itu. Iya. Nah, kalau soal calon pilkada masih jauh. Kita masih konsen, terus tetap konsen kita dengan bagaimana pekerjaan kita, kewajiban kita, program kita, dan melayani masyarakat itu utama dulu. Masalah itu nanti urusan partai politik dan urusan Allah. Tapi kan di internal Golkar kita sudah ada beberapa figur yang dipersiapkan, termasuk wakil bupati Lombok Tengah juga kan dipersiapkan juga kemarin di internal Golkar ini. Gimana Pak? Ya sah-sah saja itu belum. Jadi program juga sah-sah saja nanti kan tidak tertutup kan. Jadi ya terbuka itu lebih spesialnya. Jadi siapapun ya punya hak politik kan. Artinya ketika bicara target di 2024 Pak. Ini kan kalau sekarang kita nomor 2 nih. Dan 2024 gimana perkiraannya? Tetap nomor 2 atau ada pilihan yang lain? Belum, masih jauh. Jadi kembali jawaban yang ini selalu full konsen dengan Pak Bupati, berikhtiar, melanjutkan pembangunan, melaksanakan tugas kewajiban, melayani masyarakat. Berarti kita lanjut pasangan yang sama berarti ini kayaknya. Kita berbicara dengan rasional, dengan kebutuhan masyarakat kita, kemudian kebutuhan juga teknik program kita untuk yang dilaksanakan, sehingga apapun kaitan dengan kesana sih kami tetap konsen untuk fokus melaksanakan program kegiatan, pekerjaan, bekerja, berkinerja, dan pelayanan masyarakat. Jadi kita kesampingkan dulu politik ya. Itu urusan ke-10 itu nanti. Urusan utama adalah yang tadi itu. Tapi politik pasti akan jadi urusan politik juga memang hidup. Jadi kalau pemerintahan ini hidup karena politik juga. Sama dengan program Sami juga. Ini tadi itu kalau di caleg itu kan caleg udah ada tahapan seperti apa ya? Tahapannya pendaftaran di tingkat PK gitu. Kemudian bertahap ke tingkat DPD kabupaten, baru ke provinsi sampai ke pusat. Target kita semoga segera yang kabupaten. Itu belum rampung jadinya sekarang. Boleh dikatakan belum. Masih dibicarakan, masih menjadi referensi, masih berproses. Untuk mengejar target minimal 10 kursi tadi Bapak Bu, ada nggak istilahnya persiapan khusus dari bacalek kita? Misalkan ada kriterianya yang disiapkan nih, harus seperti ini, atau memang mungkin ada kayaknya. Kalau target tadi itu bahkan perintah dari kok, pemerintah dari pimpinan kita yang di pusat
Nah, bagaimana mencapai itu? Penting itu pertama. Jadi caleg itu memiliki daya strategis yang bisa mencapai ke sana. Nah, sehingga pileg-pileg yang terjaring nanti untuk berikhtiar, kemudian nanti berhasil dengan target itu ya alhamdulillah. Tapi itu inti, kita ingin orientasinya ke sana, tetap obsesi kita ke sana. Dengan sangat diutamakan adalah caleg gitu. Luas caleg itu gitu dengan kapasitasnya maksudnya. Beristilah bukan tawa itu semakin ya. Masih lalu kan Kak. Kalau ini masuk kriteria di strategis Masuk. Iya. Jadi pendapatnya Pak Bob soal wacana Cara politik dengan sistem tadi itu, tentu kita melihat evaluasi, yakin dari pusat ada evaluasi tentang kondisi, apakah pemetaannya kabupaten kota, kemudian provinsi, nah jadi keputusan apakah di pusat itu. Tapi kalau Tiang sebagai salah satu pengurus DPD Golkar di Lombok Tengah, bagaimanapun sebagai bawahan, ada DPD provinsi, ada ketum pusat. Nah itu apapun keputusan di pusat itu harus samin wa ta'ala. Oke. Terakhir kami dari Golkar bersama 7 partai yang lain katanya sudah sepakat untuk menolak proposal tertutup ini. Berarti Ya, kita juga nanti kalau ada keputusan kita seperti tadi, kita harus mengetahui, harus mematuhi. Tapi kalau apapun polanya kita siap sebenarnya, mau tertutup Ya, maupun terbuka. nah, kalau Tiang melihat ini, jadi proses ini, kita harus pahami proses. Proses itu tentu pemain kan, kemudian ada penonton atau ada sumber suara kan. Nah itu sangat menentukan sebenarnya. Jadi kalau terbuka tertutup itu kalau ahli politik mungkin lebih jauh menganalisa itu. Tapi kita sederhana melihat ya kembali bahwa untuk demokratisasi ini atau demokrasi ini kan alhamdulillah kalau kemajuannya demokrasi kita kan sudah begitu marak, begitu diminati, dinamikanya juga seperti ini. Nah tentu dengan demokrasi Indonesia seperti ini tetap untuk terus ditingkatkan edukasi politik masyarakat kita. Sehingga terus kita tingkatkan edukasi, sosialisasi, edukasi terus seperti itu. Sehingga nanti berikutnya kalau hasil apakah tertutup, terbuka, bagian evaluasi ke depan. Jadi catatan penting kita memang edukasi politiknya yang penting, yang perlu. Kalau Tiang itu, Karena kan kenapa kemudian proporsional tertutup ini kemudian mencuat, ini kan salah satu cara untuk menekan adanya istilahnya politik uang. Ini Iya. kan yang begitu marah. Dan aspek juga penting. Coba bandingkan dengan negara lain. Dengan kondisi katakanlah di Indonesia, berapa daerah kepulauan, kemudian suku, Ya. budaya, adat. Nah itu kan, itulah orientasi juga dalam pengembangan peningkatan politik kalau menurut ya. Bandingkan dengan contoh kalau Amerika kan, ada 2 partai politik. Yang lain berapa? Itu ilmunya orang-orang di atas. Nah, jadi sama dengan kita ketika kita mengukur tertutup terbuka dengan Lombok Tengah, kita juga bisa mengangkat kajian atau analisa di sini.
Sehingga nanti kalau apapun keputusan di pusat dari Golkar kami, itu dalam proses itu penting juga ada adaptasi proses, ada penyesuaian proses, ada strategi yang penting kita harus lakukan di sini. Nah, sehingga artinya bahwa apapun sistemnya, tapi proses itu paling penting kita harus kelola dengan baik dan sukses. Jadi bukan soal bukan soal cara, tapi prosesnya yang penting ya. Jadi proses itu banyak hal yang berproses kan. Tapi terus kita meningkatkan edukasi politik. Itu salah satu yang jadi perhatian publik soal peran parpol, kan parpol juga diberikan. Dan majunya masyarakat kita sekarang kan dia sudah terbangun melihat siapa sih figur, siapa sih calegnya. Ya kalau dia melihat fotonya, kemudian dari mana asalnya, pendidikannya kelihatan di situ. Nah, kemudian itu juga merupakan pilihan dari rakyat kita. Nah, mudah-mudahan nanti edukasi ke depan itu ya mengetahui. Nah, calon-calon itu mengetahui ya. Sehingga nanti pilihannya adalah apa yang menjadi dambaan masyarakat kita, membangun masyarakat kita, melayani masyarakat itu. Kalau menurut dia.